Sebelumnya, perkenalkan nama saya Simbolon dengan NIM 22. Di sini saya akan membawakan tutorial tentang bagaimana caranya mencari rancangan acak kelompok faktorial. Untuk itu, seperti yang tertera pada layar jendela Excel saya, di sini saya sudah membuat sebuah data penelitian, yaitu tentang pengaruh lama waktu untuk proses pengeringan dan jenis larutan pewarna terhadap kadar sodium laurylat dari start mangga. Di sini menggunakan 6 perlakuan. Setiap 6 perlakuan menggunakan 2 kali percobaan. Baik, untuk pertama-tama yang akan kita hitung yaitu jumlah. Untuk mencari jumlah kita menggunakan rumus sama pada rumus kayak pada umumnya. Di sini dapat kita lihat rumusnya. Setelah kita mendapatkan hasil pertama, nanti kita akan ke bawah untuk menemukan hasil keseluruhan. Selanjutnya untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average, sama yang kita pilih pada rumus jumlah yang tadi. Data yang kita pilih itu data percobaan pertama dan percobaan kedua. Selanjutnya kita bold untuk mendapatkan hasil terakhirnya, yaitu sekian 370,1. Untuk selanjutnya itu mencari jumlah dari percobaan pertama keseluruhan. Rumusnya sama, menggunakan rumus sama dengan sum. Untuk datanya kita pilih data percobaan pertama. Dan untuk mencari rata-rata rumusnya sama dengan average. Untuk data yang dipilih sama juga, itu untuk percobaan pertama. Di sini kita tinggal plot aja hingga akhir untuk mendapatkan hasil akhir. Baik, selanjutnya kita akan mencari tabel 2 arah. Dikarenakan pada tabel analisis dibuat tabel 2 arah, jadi kita harus membuat tabelnya. Untuk tabel yang harus kita buat harus seperti ini, sesuai dengan ketentuan umumnya. Untuk tabel 2 arah, kita menggunakan 2 interaksi, itu interaksi B1 dan P1. Untuk data dari B1, V1, kita ambil dari data perlakuan pertama, itu P1 dan B1. Selanjutnya, untuk data yang 57, 390 kita ambil juga dari perlakuan B1, B1 juga. Selanjutnya juga demikian untuk B2 hingga B3. Untuk P2 nya kita ambil juga dari P2 B1, yaitu P2 B1. Nah, di sini data yang kita pilih untuk B2 nya itu B2, kita pilih di sini B2 itu B2 di sini. Nah, untuk keseluruhan datanya kita langsung pindahin aja ke tabel 2 arahnya. Untuk mencari jumlah pertama dari interaksi P1 dan B1 itu menggunakan rumus sama dengan sum. Di sini merupakan rumus umum untuk mencari jumlah sama dengan sum B23 dan C24. Untuk rata-rata rumusnya itu dari jumlah dibagi 4 perlakuan. Untuk mencari jumlah perlakuan di P1 kita menggunakan rumus sama dengan sum dari B2 hingga B28. Untuk rata-ratanya kita menggunakan rumus B29 dibagi 6. B29 merupakan jumlah dari P1 dibagi 6, yaitu 6 kali perlakuan. Sini kita tinggal bold dan mendapatkan hasil akhir. Baik, selanjutnya kita akan mencari yaitu FK. Untuk rumus mencari FK yaitu dengan D14 akar 2 dibagi 12. Ini akar 2 yaitu berasal dari 2 kali percobaan, dan 12 berasal dari 6 kali 2 percobaan, itu sama dengan 12. Baik, selanjutnya kita akan mencari tabel ANOVA-nya untuk menentukan sumber keragamannya. Untuk mencari sumber keragaman, terlebih dahulu kita akan mencari tabel ANOVA-nya. Untuk mencari tabel ANOVA-nya, kita klik data, pilih analisis data. Nah, di sini nanti kita akan pilih yaitu ANOVA to factor with replication. Berhubung karena di sini sudah saya buat hasil akhirnya, untuk teman-teman yang belum mengetahui bagaimana mencari ANOVA, kita bisa lihat tutorial sebelumnya. Baik, untuk sumber keragaman yang telah kita dapatkan dari tabel ANOVA-nya itu, ya, untuk yang pertama itu mencari derajat bebas di bagian perlakuan. Mohon maaf, kita awali dari sumber keragaman di bagian total hasilnya. Untuk derajat bebas menggunakan rumus sama dengan konta B8C14 dikurang minus 1. Untuk selanjutnya itu perlakuan derajat bebas menggunakan rumus sama dengan konta A2 hingga 14 dikurang A1. Selanjutnya itu mencari W
menggunakan rumus sama di sini, menggunakan rumus konta juga, dan sama juga di sini kalau dikurang minus 1. Untuk L juga demikian, dan rumus untuk teman-teman yang masih bingung rumusnya tertera di mana di sini. Misalkan untuk F rumusnya di sini, dan untuk seperti A23, A27 kita bisa melihat di bagian baris dan kolom. Misalkan A23 hingga A27, berarti yang kita pilih datanya yaitu B1 hingga B3 untuk data membuat L-nya. Selanjutnya untuk mencari interaksi, kita menggunakan rumus sama dengan B35 dikurang B36. Sini B35 yang kita gunakan yaitu perlakuan W hingga. Untuk mencari galat rumus yaitu total dikurang interaksi. Jadi untuk mencari JK selanjutnya itu kita menggunakan rumus sama dengan sum SQ D8 hingga D14 dibagi 2, yaitu D itu 2 kali percobaan dikurang B17. Kali ini untuk mencari total dari JK rumusnya itu sama dengan sum SQ B8 C14 dikurang B17. Untuk galatnya untuk W nya kita menggunakan rumus sama dengan sum SQB 29 hingga C29 dibagi 6. 6 itu misalnya kali perempuan dikurang B17. Dan untuk L itu sum SQ dari D23 hingga D27 dari dibagi 4 itu 4 kali perlakuan data itu dikurangi B17. Untuk interaksi yaitu C35 kurang C37 kurang C36, yaitu dari jumlah jika perlakuan W dan selanjutnya untuk galat yaitu dari total kurang interaksi bagian C. Baik, selanjutnya untuk mencari KT yang bersama kita cari yaitu bagian total. Rumusnya itu C39 dibagi B39. C39 yaitu galat di bagian jika dibagi B39 yaitu derajat bebas itu 7, kami mendapatkan hasil demikian. Selanjutnya untuk mencari perlakuan menggunakan rumus C35 dikurang B35. Untuk yang bagian W sama dengan C36 per B36. Untuk rumusnya saya ulangi kita bisa melihat di sini, dan untuk bagian C36 nya kita lihat bagian kolom dan baris. C36 C36 dan B36, berarti itu antara JK dan DB. Selanjutnya untuk mencari L yaitu sama dengan C37 ke B37, yaitu JK dan DB nya. Untuk selanjutnya itu mencari interaksi adalah rumus yang kita gunakan C38 per B38. Baik, selanjutnya untuk mencari F itu yang pertama kita cari itu totalnya. Di sini untuk mencari total. Kita awali dari perlakuan. Di sini kita menggunakan D35 yaitu perlakuannya, dan D39 yaitu tadi D35 itu merupakan KT-nya dari awal perlakuan ini, dan untuk D39 yaitu dari KT untuk jumlah galatnya. Di sini kita kunci dulu dia di bagian sini menggunakan F4 kita kunci, dan sini tinggal kita mendapatkan hasil. Selanjutnya kita mencari F tabel untuk yaitu yang 0,05% atau 5%. Sini menggunakan rumus dengan F inverse 0,05, B35, B35 dan B39 itu jumlah perlakuan dan galatnya. Di sini rumusnya sama, F inverse 0,05, B36 dan B39. Di sini kita tinggal buat aja jika sudah menemukan hasil pertama. Untuk selanjutnya itu 0,01% atau 1% itu rumusnya sama seperti mencari F tabel pada 5%, namun di sini diganti menjadi 1%. Untuk mencari 1%, rumusnya itu sebenarnya F inverse 0,01 B35 B39 sama untuk bagian kolom rumusnya itu B35 dan B39. Jika sudah dapat, maka selanjutnya kita buat saja ke bawah.
untuk mendapatkan hasil akhir dari datanya. Baik, selanjutnya kita akan mencari bintangnya, yaitu bintang itu berasal dari perbandingan antara mana yang paling berpengaruh nyata antara F double dan F hitungnya. Seperti video di awal sudah dijelaskan, untuk mencari bintang itu jika F hitung lebih besar dibanding F double, lebih kecil dibanding jika F hitung lebih besar dibanding F double, maka itu kan berpengaruh nyata, dan jika F hitung lebih kecil berbanding nyata itu NS, berpengaruh nyata NS atau tidak, sangat tidak berpengaruh atau lebih besar, itu kita buat bintang, untuk lebih kecilnya kita buat NS. Di sini dapat kita lihat untuk perbandingan F double-nya dengan F hitungnya, yaitu F double 3,87 sedangkan F hitungnya 5,9. Berarti di sini lebih besar, ini kita menggunakan bintang dua ini lebih sangat nyata, lebih besar. Di bawah juga demikian, dan hingga terakhir. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjut menghitung pembagian uji lanjut. Ini kita akan mencari uji lanjutnya. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan untuk mencari uji lanjut di bagian interaksi. Di sini sebelum mencari bagian interaksi, kita masukkan dulu terlebih dahulu yaitu data perlakuan dan rata-ratanya. Di sini sudah saya masukkan. Di sini kita urutkan dulu dari yang terbesar hingga terkecil untuk bagian perlakuan dan rata-ratanya. Selanjutnya kita akan mencari selisih hingga notasinya. Untuk mencari selisih sama pada umumnya, yaitu misalkan yang pertama itu menggunakan rumus sama dengan N8/M9, yaitu perlakuan pada P2B3 bagian rata-ratanya dikurang P2B2. Setelah selesai nanti kita bisa langsung drag ke bawah. Untuk begitupun untuk selisih interaksi yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Untuk di sini bagian mencari apakah perbandingan datanya lebih kecil dan lebih besar. Untuk yang pertama kita bisa melihat rumus yang kita gunakan itu sama dengan if N8 lebih kecil dibandingkan dengan P16. Jika lebih kecil maka akan menggunakan rumus NS, dan jika lebih kecil N8 lebih kecil dibanding RS, kita R16 maka mendapatkan bintang 1 dan bintang 2. Dari data yang telah kita buat, rumus yang kita gunakan ternyata di sini lebih kecil dibanding perbandingan keduanya, akhirnya di sini mendapatkan NS. Selanjutnya begitupun ke bawah, rumus yang kita gunakan sama pada umumnya hingga akhir. Selanjutnya kita akan mendapatkan notasi. Notasi pertama itu A di sini, yaitu untuk selisih pertama A. Di sini A untuk batasnya itu di atas NS-nya. Selanjutnya B, maka kita mendapatkan notasinya A, AB, BC, BC dan C dan C. Untuk sebenarnya di sini kita bisa lihat contoh perbandingan untuk notasinya. Untuk selisih datanya kita bandingkan dengan dua perlakuan dengan perbandingan dari 5% dan 1%. Jadi kita sini bandingkan data mana yang lebih berpengaruh nyata dan tidak berpengaruh. Contohnya yang bagian pertama yaitu 3,1 ini, apakah ini lebih kecil dibandingkan ataukah ini lebih besar? Jika kita lihat dari perbandingan yang 5%, maka di sini lebih kecil dari perbandingan awalnya, maka kita buat NS. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, itu untuk bagian selisih kedua 7,57. Kita bandingkan untuk yang 5%. Ternyata di sini lebih besar dibandingkan 4,92. Akhirnya di sini mendapatkan titik. Dan di bawahnya juga di sini lebih kecil untuk perbandingan 5% dan selisihnya itu lebih besar, maka mendapatkan bintang 2, itu ya sangat berpengaruh. Begitupun selanjutnya untuk mencari perbandingan antara 5% dan 1%-nya. Untuk standar isinya di sini kita menggunakan rumus ini untuk mencari perbandingan 5% dan 1%-nya menggunakan rumus D39. D39 merupakan data dari untuk
tabel 2 arah. Tabel 2 arah selanjutnya dibagi 2, yaitu 2 kali perlakuan dan dikali 0,5 untuk perbandingan 5% nya. Oke. Sebenarnya di sini datanya yang kita cari sudah selesai. Tapi jika saudara ingin lebih melihat apakah data yang kita buat ini sangat berpengaruh nyata untuk perlakuan, maka kita bisa buat uji lanjutnya. Untuk uji lanjutnya yaitu kita buat dari faktor W untuk perlakuan dan rata-ratanya, sama kita ambil dari data sebelumnya. Untuk mencari selisihnya juga sama rumusnya kita gunakan untuk mencari mutasinya. Di sini untuk selisihnya ternyata sangat berpengaruh nyata. Ini untuk mencari tadi perbandingan dari 5% untuk mencari apakah 5,73 ini lebih besar dibandingkan sini ya, dan ya jawabannya lebih besar. Makanya kita menggunakan notasi A dan B. Selanjutnya itu faktor L nya sama, untuk perlakuan dan rata-ratanya datanya juga sama, kita gunakan seperti yang awal. Di sini untuk isinya itu 0,99 sekian. Untuk perbandingannya itu 0,23, itu perbandingannya ke data. Perbandingan datanya itu di sini dengan yang sini ternyata ini lebih kecil, sehingga gara-gara lebih kecil maka kita menggunakan NS. Dan untuk data yang kedua di sini lebih berpengaruh, itu lebih besar, kali kita makan bintang. Begitupun selanjutnya bintang. Untuk notasi kesimpulan akhirnya itu A dan B. Untuk kesimpulan dari data yang telah kita kerjakan, kita bisa memastikan kita bisa menghasilkan kadar selulosa tertinggi dengan waktu 2 jam. Kita bisa menggunakan larutan yang kedua dan yang ketiga karena itu sangat berpengaruh nyata. Untuk data kita dari rancangan faktorial, rancangan acak faktorial. Baik, demikian tutorial dari saya untuk mencari rancangan acak faktorial. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Untuk referensi lebih lanjut bisa mengunjungi video-video yang lebih sedang dibanding kita sini. Terima kasih saya ucapkan dan selamat malam.